أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu majelisul ilm, di tempat yang mulia ini, yaitu masjid yang Nabi menyebutkan khairul biqa fil ard masajiduha, sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid-masjidnya. Di waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan, bahkan di 10 terakhirnya, di mana semua kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan itu dilipat gandakan di 10 terakhir. Seakan-akan Allah Ta'ala menjadikan pahala yang berlipat-lipat itu rata-rata di setiap akhir. Ya, malam hari paling afdol sepertiga malam terakhir. Kemudian Ramadan paling afdol di sepertiga terakhir, yaitu 10 terakhirnya, ya, sepertiga terakhir. Ini menunjukkan agar kita lebih fokus kepada mencari husnul khitam, mencari akhir yang baik. Oke lah, mungkin Ramadan 10 pertama mungkin masih bolong-bolong berjamaahnya, kurang tahajudnya, baca Quran mungkin masih tidak setiap hari. Nah, untuk yang 10 terakhir usahakan semua ibadah kita kerahkan sekuat tenaga di 10 terakhir ini. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk di 10 terakhir, Siti Aisyah mengatakan kana Rasul idza dakhala al-ashr al-awakhir ahyal laila kullah. Nabi SAW itu kalau sudah masuk malam 10 malam terakhir, beliau beribadah semalam suntuk. Wa ayqadha ahla, dan membangunkan keluarganya yang bisa, yang mampu untuk bangun, dibangunkan. Untuk apa? Mendapatkan daripada anugerah-anugerah Allah, dan yang terbesar adalah mencari Lailatul Qadar. Dan itu tidak mesti yang ganjil, tidak. Karena bisa jadi di malam genap, bahkan bisa jadi di sebelum 10 terakhir itu. Kenapa kok disembunyikan itu Lailatul Qadar? Agar kita setiap malamnya berusaha mencari. Kalau dianggap mengqadar cuma 021, sekarang loyo semua. Gak ada yang bangun malam, mungkin sudah berlalu. Tidak, tapi Allah sembunyikan ini malam, dan Allah berikan kepada siapapun yang bisa mendapatkannya. Kapan mendapatkannya? Tidak ada yang tahu. Ya. Sehingga dalam hal ini, seperti seseorang kalau dia permainan bola itu kalau sudah injury time, mau habis waktu, itu ngotot, ya. Larinya itu sangat-sangat full, ya. Kenapa? Karena sudah mau habis waktu. Nah, jangan seperti sebagian orang yang lalai. Kalau sudah habis mau dekat Idul Fitri, malah dia lebih sibuk di pasar malamnya. Dia lebih sibuk dibikin kuenya. Yang biasanya malam baca Quran, ibu-ibunya malamnya bikin kue, bikin sirup. Hilang sudah Qurannya. Bahkan kadang-kadang wis ndak ngurus hatam apa ndak ngurus demikian. Nah, bahkan di 10 terakhir lebih ditingkatkan lagi.
Kenapa? Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk kita. Bisa jadi tahun depan nggak bisa dapat Ramadan lagi. Sehingga dalam hal ini para salafun saleh kalau sudah dekat-dekat akhir daripada Ramadan itu mereka banyak menangis. Kenapa? Karena mau ditinggal bulan Ramadan. Ya, bulan yang mana mudah betul kita ini untuk beramal soleh. Mudah betul untuk ngaji, mudah betul untuk sholat malam 20 rakaat, mudah betul. Yang mungkin di malam lain, di bulan lain kita nggak sesemangat ini. Mudah betul untuk sodako, mudah betul. Kenapa? Karena tadi pintu-pintu surga Allah buka lebar-lebar. Pintu neraka Allah tutup, setan-setan diikat. Menunjukkan bahwasanya kesempatan berbuat baik sangat besar. Dan sangat sulit untuk berbuat maksiat. Kecuali orang yang naudzubillah nafsunya untuk maksiat sudah meradang, sudah mendarah daging. Yang seperti ini walaupun setan diikat tetap aja dirinya sudah jadi setan, repot. Tapi dalam hal ini kita mengharap ya sebelum habisnya Ramadan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan apa yang didapat oleh orang-orang terdahulu ketika selesai dalam Ramadan. Walhamdulillah, melanjutkan kepada pembahasan yang kemarin ya, yaitu sempat kita katakan akan membahas orang-orang yang tidak boleh dikasih zakat. Kemarin telah kita bahas orang-orang yang berhak dapat zakat 8 golongan. Nah ini lebih spesifik lagi, biar lebih matang lagi. Yang nggak boleh kasih zakat itu siapa? Ya, mungkin kemarin sempat kita singgung sedikit. Pertama orang yang kaya. Nah, kaya di sini itu bukan kaya prediksi kita. Oh yang punya ini enggak. Kaya ini istilahnya yang cukup. Entah itu dia punya harta, kaya dengan harta, dia nggak kerja, cuman harta dia, ya, dia punya aset itu cukup untuk seumur hidupnya, cukup dia pakai untuk dia dan anak istri seumur hidup itu cukup, makanya ini masuk kaya, walaupun nggak kerja. Kenapa? Karena asetnya cukup sampai meninggal. Yang kedua, kaya karena penghasilan, karena kerja. Itu seperti orang yang dia setiap hari kebutuhan dia untuk makan dan anak istrinya untuk makan 3 kali dan segalanya itu per hari anggap 100. Sehingga sebulan 3 juta. Dia dapat gaji 3 juta per bulan, yang pasti 3 juta. Maka kita mengatakan dia cukup. Walaupun untuk nabung masih nggak bisa. Untuk nabung nggak bisa karena pas-pasan. 3 juta itu untuk sebulan full. Maka di sini kita bilang dia masuk kaya. Sehingga tidak bisa menerima zakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dicukupi nafkahnya. Orang yang tercukupi nafkahnya. Seperti anak kecil yang belum balik. Ya. Atau anak perempuan yang sudah balik tapi belum nikah, itu wajib ayah menafkainya. Karena itulah nggak boleh memberi zakat ke anak kecil, nggak sah. Walaupun anak kecil itu sering Pak Haji minta zakatnya, nggak bisa dikasih. Karena zakat itu bukan sodako. Kalau sodako bebas, kasih ke siapapun boleh. Tapi kalau zakat sudah ada aturan. Jadi pertama adalah anak-anak kecil ini nggak boleh kasih zakat karena mereka sudah tercukupi oleh orang tuanya. Orang tuanya fakir, usah kasih ke orang tuanya, jangan ke anaknya. Kalau ke orang tuanya kasih, tapi anaknya jangan, karena dia masih ditanggung nafkah oleh orang tuanya. Yang kedua, seorang perempuan yang bersuami. Dia punya suami yang menafkahinya, nggak boleh kita ngasih ke perempuan tadi. Ustaz, dia suaminya fakir, kasih ke suami, jangan ke istri. Ya, perempuan yang bersuami itu nggak boleh dikasih zakat karena dia ada yang menafkahi secara wajib ya.
Nah, yang ketiga, orang tua. Orang tua sudah sepuh, tapi punya anak laki-laki yang mencukupinya. Maka di sini nggak bisa kita kasih orang tua ini. Kenapa? Karena dia dijamin nafkahnya oleh anak secara wajib. Nah, beda dengan wajib kalau nafkah sunnah. Contoh di rumah saya, seumpama ada tinggal kakak saya, tinggal bebek saya nggak wajib ngasih nafkah mereka, sunnah saja. Maka boleh mereka dapat zakat. Karena saya nggak wajib ngasih nafkah, walaupun selama ini hidupnya saya tanggung, tapi nggak wajib bagi saya. Boleh. Atau seorang anak perempuan yang sukses, ya, boleh nggak ngasih zakat ibunya? Nah, anak perempuan ini sukses, ya, punya wajib zakat lah. Boleh nggak ngasih zakat ke ibunya? Kalau ibunya sudah nggak ada suami, ya, nah, maka sebagian mengatakan boleh, nggak apa-apa. Karena anak perempuan tadi nggak wajib ngasih nafkah. Yang ngasih nafkah itu anak laki-lakinya. Ya. Nah, kemudian adapun orang-orang yang tidak ditanggung nafkahnya oleh siapapun, maka di sini berhak dapat zakat kalau mereka masuk 8 golongan. Yang ketiga adalah seorang budak. Budak zaman sekarang tidak ada, ya, itu nggak boleh kasih zakat. Yang keempat, orang kafir, non muslim, nggak boleh kasih zakat. Ya. Kalau kasih zakat nggak sah. Kalau seumpama apa namanya sodako, silahkan. Sodako Anda berikan kepada non muslim, silahkan. Tapi kalau zakat tidak bisa. Karena itulah rentan banyak batal kalau orang mau berzakat tapi pengumuman dulu. Ya, besok jam sekian di depan rumah Haji Fulan ada bagi-bagi zakat. Nah, semua yang pengen duit hadir, Pak. Nggak peduli itu anak kecil, orang yang mampu, yang pengumuman duit, nggak mau datang dia. Nah, yang seperti ini zakatnya rata-rata nggak sesuai sasaran. Kewajiban orang yang berzakat, dia harus memberikannya, datengin. Bukan didatengin, dia datengin. Siapa yang berhak? Karena itulah orang yang berzakat wajib tahu 8 golongan ini siapa saja. Karena kewajiban dia membayarkannya kepada yang sesuai sasaran. Ya, nggak bisa dia. Jadi yang datang siapa itu aja yang saya kasih, nggak bisa. Karena dia harus ada ilmunya. Ya, ilmunya itu harus ada. Dan ilmunya ini ya tadi perlu tanya kepada para ulama seperti itu. Kalau tidak, maka wajib dia qadha. Ya. Kalau tidak, maka wajib dia mengqadhanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu kalau sekarang ini anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ingat anak cucu Nabi itu ada sampai akhir zaman. Ya, jangan Anda terpengaruh dengan statement-statement yang sekarang ini, ya, yang mana banyak yang meragukan, bahkan menganggap sudah nggak ada, itu nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah bersabda dalam Al-Quran, kullu nasabin yang qati yaumal qiyamah. Semua nasab itu nanti kalau sudah dekat hari kiamat akan terputus. Semua nasab. Kenapa? Banyak perzinahan. Akhirnya nasabnya nggak nyambung semua. Kalau sudah dekat hari kiamat, semua nasab terputus, kata Nabi. Illa nasabi, kecuali nasabku. Artinya, para dzurriyyat Nabi serusak zaman bagaimanapun, mereka tetap menjaga dan terjaga dari perzinahan, tetap terjaga. Walaupun mungkin ada 1-2, tapi sebagian besar mereka tetap terjaga. Walaupun zaman ini sudah rusak, zina sudah hal yang lumrah. Ya, kayak sebagian, masya Allah, pernah di survei itu di satu daerah di Jawa, ya, itu anak SMA
60% sudah tidak perawan lagi perempuannya. Artinya apa? Sudah pernah berhubungan dengan ini di sebagian daerah di Jawa. Ya. Bahkan sebagian lagi banyak yang nikah karena sudah hamil duluan. Ya seperti ini, nasab jelas terputus. Terputus ya, mau nggak mau. Sang ayah tadi itu tidak boleh dia menikahkan putrinya tadi karena hasil dari di luar nikah, walaupun DNA nyambung. Sehingga dalam hal ini sudah menjadi nas daripada hadis ya bahwasanya nasab Nabi itu sampai akhir zaman ada. Mereka ini tidak boleh diberi zakat ya. Nah kemudian selesai itu permasalahan tentang orang-orang yang nggak boleh kasih zakat. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan Idul Fitr. Ya Idul Fitr ini ditentukan ketika melihat hilal di tanggal 29. Kalau mungkin 29 ini hari Sabtu ya, Sabtu besok ini. Kalau Sabtu sore atau maghrib kelihatan hilal, maka besok Idul Fitri. Hari Ahad Idul Fitri. Ya. Kalau tidak kelihatan hilalnya, maka disempurnakan Ramadan 30 hari. Ya. Jangan kita merasa kurang kalau Ramadan cuma 29, jangan. Nabi SAW itu semenjak diwajibkannya puasa Ramadan tanggal tahun 2 Hijriah sampai beliau wafat itu beliau melaksanakan 9 kali Ramadan. Ini 9 kali Ramadan itu 8 kali Ramadan semuanya 29. Satu aja yang 30 hari. Nabi SAW itu beliau mengalami Ramadan selama hidupnya cuma 9 kali. Nah itu beliau puasa Ramadan 29 hari itu 8 tahun. Hanya 1 tahun yang 30 hari. Menunjukkan tidak ada masalah. Mau 29 kah, 30 kah, yang penting sesuai aturan. Ya, jadi jangan merasa Anda kurang, Ustaz. Saya mau nambah lagi Idul Fitri, haram, Pak. Nggak boleh puasa Idul Fitri. Ya. Jadi itu Idul Fitri ditentukan dengan entah hilal. Kalau hilal nggak kelihatan, baru sempurnakan jumlah 30 hari. Berarti Seninnya kita hari raya. Dilihat daripada Sabtu besok itu. Kalau hilal kelihatan Sabtu besok sore biasanya atau maghrib, baru Ahad Ramadan, Ahad hari raya. Kalau tidak kelihatan, maka Ahad masih Ramadan. Dan tidak ada ceritanya bulan Hijriah itu 31, nggak ada. Bulan Hijriah itu kalau nggak 29, 30. Beda kalau Masehi, ada 28 Februari itu, ada 31 itu Februari. Itu Masehi, tapi kalau Hijriah tidak. Nah kemudian Idul Fitri termasuk daripada hukum-hukumnya, yaitu Idul Fitri ini termasuk hari yang haram berpuasa. Haram berpuasa. Ada 5 hari yang diharamkan secara mutlak. Mau itu dibuat qadha, mau itu dibuat nadar, mau itu hari puasa Daud, sehari puasa sehari endah, mau itu puasa dahar, puasa setahun penuh. Kalau sudah masuk 5 hari ini haram puasa. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu mutlak haram puasa, nggak boleh. Ya, karena itulah di antara sunnah-sunnah ketika masuk Idul Fitri, habis sholat subuh disunnahkan makan minum. Habis sholat subuh sunnah makan minum. Hanya sebelum berangkat sholat id sunnah makan minum. Kembalikannya Idul Adha. Idul Adha sunnah nggak makan minum habis adzan subuh. Kapan makan minumnya? Nanti pulang dari sholat id. Itu kembalikannya. Kalau sholat Idul Fitri sunnah makan minum sebelum berangkat. Ya. Kalau Idul Adha sunnah nggak makan minum. Kapan makannya? Nanti habis pulang sholat id atau habis pulang khutbah baru boleh, baru disunnahkan makan minum. Nah, di antara adab-adab di dalam
hari Idul Fitri dan malamnya, yaitu menghidupkan malam-malam Id, menghidupkan malam Id dengan ibadah. Disebutkan dalam suatu hadis, man ahya lailatayil Id, barang siapa menghidupkan dua malam Id, itu malam Idul Fitri dan Idul Adha, ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Allah akan menghidupkan hatinya di hari banyak hati manusia sudah mati. Artinya apa? Allah jadikan dia orang yang ingat di tengah orang-orang yang lalai. Allah jadikan dia orang yang sadar ketika banyak orang tidak sadar mereka ini bermaksiat. Dibuat sadar dia. Dengan cara apa menghidupkannya Ustaz? Minimal Isya berjamaah dan besoknya subuh berjamaah. Minimal. Ya. Nomor kedua, mau lebih tinggi lagi, itu 3/4 malam dibuat ibadah. Ada tidur, tapi cuma 1/4. Ibadahnya seperti apa Ustaz? Bisa sholat sunnah. Kalau sunnah ini walaupun nggak pakai judul nggak apa-apa. Bisa pakai judul hajat silahkan, perbanyak. Ya, kemudian bisa dengan istighfar, bisa dengan baca sholawat, bisa dengan baca Quran. Baca Quran itu bukan cuma di Ramadan. Baca Quran itu tiap hari, tiap waktu. Kalau ada orang baca Qurannya cuma di Ramadan, ya tahajudnya cuma di Ramadan, ya qobliyah badiah cuma di Ramadan, yang selain itu enggak, maka dia budaknya Ramadan, dia hambanya Ramadan, bukan hamba Allah. Kalau Ramadan baru sergap, gak Ramadan gak sergap lagi, itu hambanya Ramadan katanya Pak. Ya, jadi malam itu gitu. Yang paling tinggi apa? Tidak tidur di malam itu. Ngapain? Ibadah, bukan ngobrol, ya bukan nonton TV, bukan, ibadah. Kalau memang nggak kuat tidur, Ustaz saya mau biar nggak ngantuk, saya buat ngobrol, nggak usah. Daripada Anda ngobrol yang nggak jelas malah bikin bisa dosa karena gibah, tidur aja sudah. Daripada maksiat mending tidur. Nah, kemudian sunnah bertakbir, takbir khusus ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai maghrib sampai besok sebelum khotib naik mimbar. Kalau sudah khotib naik mimbar, maka tidak ada lagi zikir itu. Habis turun tidak disunahkan lagi. Ini untuk Idul Fitri. Ya. Nah, kemudian bagi yang mau membayar fitrah, sudah sempat saya jelaskan, paling utama subuh hari Id, paling utama. Ya, tapi kalau Anda khawatir nggak tersampaikan ini kalau habis subuh, kerjakan di malam hari, malam Id. Tapi kalau Anda tahu, saat saya tahu fulan masuk 8 golongan, maka kalau Anda bisa ke sana habis subuh, asan habis subuh, paling utamanya bayar zakat habis subuh, zakat fitrah. Ya. Nah kemudian diantara sunnahnya, yaitu Anda berangkat sholat Id sekalian sholat subuh. Jadi mandi sholat Id itu masuknya mulai tengah malam. Jam 12 malam lebih semenit itu sudah masuk sunnah mandi hari Idul Adha, Idul Fitri. Sudah masuk. Ya, jadi tidak harus nunggu subuh besok, tidak. Karena itulah orang kalau mau dapat pahala yang besar, sebelum subuh dia sudah mandi. Sudah mandi, berangkat sholat subuh, tidak pulang-pulang sampai sholat Id. Ini bagi yang nganggur ya, bagi yang gak ada kegiatan. Tapi kalau yang masih masak-masak gini, bersih-bersih rumah, ya pulang dulu. Nah, tapi kalau istilahnya pengen pahala besar, ya mulai subuh sudah. Sekalian bertakbir banyak. Bertakbir sampai terkumpulnya orang-orang untuk sholat Id. Itu paling afdol. Nah, kemudian disunahkan juga untuk memakai pakaian yang baru. Kalau memang gak ada yang baru, yang jarang dipakai. Walaupun tidak putih.
So, saya punya putih tapi lama. Ada yang warna hijau tapi baru, pakai yang hijau karena baru tadi. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat sunnah yang putih walaupun lama. Kalau sholat Jumat pakai yang putih walaupun lama. Ada yang baru sholat tapi merah, nggak usah dipakai. Untuk Jumat ya nggak sunnah pakai selain putih. Bahkan Habib Umar bin Hafid, hafidhahullah wa ra'ah, telah umur fisya wa afiyah, itu beliau kalau sudah berangkat sholat Jumat itu mulai sorban, kopiah, sampai sandal putih. Sampai sandal khusus untuk Jumatan, sandal putih, sarung putih. Kenapa? Mengamalkan hadis ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, khusus sholat Jumat paling utama putih. Tapi untuk sholat Id paling utama yang baru atau yang jarang dipakai. Itu perbedaannya di situ. Nah, kemudian sunnah memakai wangian. Wangian ini disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas." Aku dibuat cinta oleh Allah untuk kepada dunia kalian itu 3 perkara. Di antaranya apa? Al-thib, minyak harum. Nabi itu sudah wangi, Pak. Nabi itu wangi. Bahkan disebutkan ada suatu pernah Nabi itu bersandar ke satu pohon. Ya, bersandar, mungkin capek. Habis itu berangkat lagi. Itu di pohon itu bau harumnya sampai berbulan-bulan gak hilang. Berbulan gak hilang. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, itu beliau pernah ketika Nabi tidur di rumahnya, ya, di rumah Siti Ummi Salamah, itu karena panas keringat Nabi itu keluar gitu, keringat. Itu sama beliau ditaruh, dikumpulkan, taruh di botol kecil. Ditanya kata Rasulullah, ya apa yang kau kerjakan Ummu Salamah? Ini Rasul, aku ngambil keringat Anda. Untuk apa? Saya campur dengan minyak harum kami. Kata beliau, apa? Asopti, kamu benar. Bukan, wah kamu ini mengada-ngada. Enggak, asopti, kamu benar. Karena Nabi itu wangi. Itu pun masih pakai minyak harum. Ya, kita sudah gak wangi, jarang minyak harum bagaimana. Minyak harum ini sunnah. Bahkan kata ulama, tidak termasuk boros orang yang menghabiskan sepertiga hartanya untuk minyak harum. Nggak boros, Pak. Kenapa? Sunnah. Ya, minyak harum ini bahkan makruh. Kalau ada orang nawarin minyak wangi, kita nolak, makruh. Ada orang mau berbagi minyak wangi, kita nolak, makruh. Kita sodorkan. Ya, tapi tadi yang harum, Pak. Ya, jangan minyak nyong-nyong dikasih, repot. Kadang-kadang salah minyak angin dikasih, jangan. Kasih yang harum, ya. Di antara yang paling harum ya yang diketahui itu minyak mesik. Punya minyak mesik ini minyak cap mesik bukan. Minyak mesik ini aslinya darahnya menjangan. Menjangan itu semodel rusa itu. Nah, itu dari paha bagian dalam itu ada kantong. Awal kecil, nanti besar. Kalau sudah masak lepas sendiri dia. Nah, dalam kantong itu ada darah sudah berproses jadi minyak harum. Ngarannya mesik. Jadi minyak mesik itu yang dalam hadis itu minyak yang dari darah itu. Dalam hukum fikih, darah itu suci. Ya, darah khusus untuk darah ini hukumnya suci. Bisa untuk dipakai, bisa. Dan Masya Allah, itu saking wanginya kalau taruh di tangan ya, seminggu nggak hilang itu aromanya. Itu minyak mesik asli, Pak. Kalau di toko-toko yang palsu ya, sejam selesai sudah, Pak. Ya, ini minyaknya. Ya, itu sunnah untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu sunnah. Untuk perempuan bagaimana? Nah, ini untuk perempuan malah kebalikannya. Perempuan itu nggak boleh keluar rumah pakai minyak harum. Kadang-kadang ke kantor minyak harum, ke toko mau jualan minyak harum, itu nggak boleh walau perempuan. Kalau laki-laki nggak apa-apa. Terus kayak apa? Ustaz, perempuan biasanya pakai parfum.
untuk di kamar bersama suami, untuk di rumah. Ini di rumah bau terasi, ya Allah. Bagaimana bisa baik? Di rumah buat wangi untuk suaminya, tidak apa-apa. Tapi untuk orang lain nggak boleh. Untuk orang lain nggak boleh. Ya, ini untuk minyak wangi ini hanya laki-laki. Untuk keluar ya, sunnah laki-laki itu pakai minyak harum. Kecuali ketika puasa. Kalau ketika puasa tidak disunnahkan pakai minyak harum karena termasuk syahwat mubahah. Syahwat yang mubah itu minyak harum. Kecuali mau sholat Jumat, tidak apa-apa. Ustaz, saya tadi makainya waktu sahur, tidak apa-apa waktu sahur. Walaupun masih subuh masih kecium harumnya, tidak apa-apa. Terawih, tidak apa-apa, terawih malah sunnah. Karena Anda sudah nggak puasa lagi untuk terawih, pakai minyak harum. Bahkan disunahkan sebelum terawih kita mandi. Termasuk mandi yang sunnah, tiap malam Ramadan kita mandi. Untuk apa? Untuk hadir sholat tarawih. Itu sunnah mandi, Pak. Ya. Nah, itu minyak harum. Kemudian memakai sunnah-sunnah pakaian sunnah yang lain. Sehingga Nabi Allah berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Bawalah hiasan kalian di setiap menghadiri masjid. Apa hiasan ini? Bukan perhiasan emas perak atau gelang, ini bukan. Tapi apa? Surban. Surban ini kalau bahasa Indonesia bolang itu surban, Pak. Kalau ini selendang atau rida, ya. Dan dua-duanya sunnah. Ya, pakai bolang, pakai surban itu sunnah di hari Jumat untuk siapapun. Mau orang alim nggak alim, kalau Jumatan sunnah surban. Tapi selain Jumatan tidak disunnahkan untuk selain alim. Selain orang yang alim atau selain guru tidak disunnahkan pakai bolang itu. Kenapa? Karena khawatir disangka ulama, ditanya nggak ngerti repot lagi gitu. Nah, tapi kalau seumpama dia orang alim, ustadz, tidak apa-apa, disunahkan untuk pakai bolang itu disunahkan. Ya. Nah kemudian rida ini selendang. Nah, bahkan disebutkan sholat pakai rida itu 70 kali lebih utama daripada nggak pakai rida. Nah, tapi tadi ya, rida itu sunnahnya dipakai waktu sholat. Ya, kita sering bawa dari rumah selendang. Waktu sholat jadi sajadah. Ya sunnahnya nggak dapat pakai. Karena sunnahnya itu waktu sholat. Waktu sholat. Ya. Nah, terserah mau ke kanan, ke kiri, atau selendangkan di leher gini tidak apa-apa. Nah, itu ketika sholat id sangat dianjurkan. Ya. Nah, kemudian pakai cincin. Nah, cincin sunnah pakai cincin. Cincin itu masuk sunnah ya, bukan sesuatu yang makruh. Asal perak atau selain emas. Kalau emas haram untuk laki-laki, ya cincin emas haram, nggak boleh. Kalau untuk perempuan nggak apa-apa. Nah cincin ini sunnahnya taruh mana? Taruh jari manis atau kelingking. Ya. Makruh itu lebih dari satu, dua sini langsung makruh. Kalau tiga haram. Kalau tiga haram. Kenapa? Karena sunnahnya itu paling full ya dua, bolehnya itu dua. Dua itu boleh dalam satu tangan atau dua tangan. Tapi langsung 5 semuanya, nah itu jualan namanya. Jualan ya, tidak bisa dibolehkan itu. Nah kemudian sunnah untuk berpagi-pagi selain khotib. Selain khotib, sunnah berpagi-pagi. Maksudnya apa? Ya kalau bisa tadi, sholat subuh sekalian sholat id, nggak pulang-pulang, itu paling utama. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya silahkan. Tapi kalau bisa, jangan terlalu dekat. Nah, jangan terlalu dekat, sudah masuk waktu baru berangkat, jangan. Tapi untuk khotib sunnah lambat. Nah ini, untuk khotib sunnah lambat malah. Nah, dan masuknya khotib itu, ya,
bukan dari pintu sini, tapi pintu belakang. Kalau ada pintu belakang, lewat belakang. Jadi khusus dia. Walaupun sini penuh sudah, tapi sini dikhususkan ada tempat untuk khotib, jangan diisi. Nah itu karena mereka masuknya lewat sini. Dan khotib harus lebih sunnah, lebih lengkap pakaiannya. Ya surbannya, ridanya, jubahnya, kalau bisa pakai toilasan yang kayak kerudung itu di atas surban, itu sunnahnya lebih lengkap. Ya, nah itu. Kemudian sunnah ketika berangkat itu jalan berangkat dan pulang beda. Ya, berangkat dan pulang beda. Ya, contoh sumpama sampean rumahnya di pertinggaan Sangkuriman situ sumpama, mau berangkat ke sini, ya kan? Nah, itu pilih berangkatnya yang lebih jauh, muter lewat Hasanuddin sana. Ya, Padat Karya, Hasanuddin nyampe sini. Ya, jalan kaki. Waduh, Ustaz sudah selesai saya nyampe Ustaz. Ya, berangkatnya jangan jam 7, Pak. Ya, jangan jam 7. Nanti pulangnya lewat sini pulangnya. Nah, yang lebih dekat. Itu sunnah. Kenapa? Karena setiap jalan yang kita lewati untuk ibadah jadi saksi kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi tempat jalan yang kita lewati untuk ibadah jadi saksi kebaikan kita di akhirat. Ya. Dan dengan bagaimana keadaan kita berjalan dengan berzikir. Berzikir, ya jangan lupa membaca doa sebelum keluar rumah. Apa baca doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu yang paling singkat. Kalau lebih lengkap, bismillah, amantu billah, yatasantu billah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, baru kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw asilla aw usalla aw adlima aw udlama aw ajhal aw yujhal alayya. Baru kemudian membaca ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa keluar rumah secara umum. Mau ke pasar kemana, ini keluar rumah baca itu. Ya, kalau Anda keluar rumah itu menuju masjid, mushola, majelis, tak ada bacaan khusus lagi dari Nabi Muhammad SAW. Ya, apa itu? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik fa inni la akhruju asyran wa la bataran wa la ri'an wa la sum'atan wa innama akhruju ibtigha'a mardatik wa ibtigha'a sakhatik fa as'aluka Allahumma an tudkhilal jannah wa nudnajini minan nar. Itu dari Nabi, ya. Ini kalau jalan kaki. Kalau berkendara tambahi lagi bacaannya. Apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi kalau baca itu Masya Allah sampai nanti kalau selesai zikir banyak, sholawat sampai nyampe masjid. Ya, dan disunahkan kita membawa permen-permen kah atau duit 2000-an ya, sedekah ketika berangkat dan ketika pulang. Kan anak kecil yang baru jalan sih. Ya, itu tiada sunnahnya. Masuk masjid ada adab. Apa? Kaki kanan dulu. Ya. Kemudian membaca doa. Apa itu? Allahumma firli waftahli abwaba rahmatik. Waftahli abwaba rahmatik. Kemudian jangan lupa sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk langsung. Ya, jangan duduk langsung, tapi sholat tahiyatul masjid. Walaupun masih gelap Ustadz ini, belum terbit matahari, tidak apa-apa. Sebenarnya mengatakan tidak apa-apa ada sholat tahiyatul masjid walaupun masih gelap. Ya. Nah, kemudian habis itu duduk di tempat yang paling dekat dengan imam. Duduk di tempat yang paling dekat dengan itu soft depan. Cari yang paling dekat dengan imam. Nah, syukur-syukur kalau banyak berzikir, banyak bertasbih dan ikuti daripada takbir yang dipimpin. Ya. Nah, ini untuk yang yang datang selain imam. Kalau imam tadi saya bilang sunnah terlambat.
Tapi jangan waktu takbir baru datang, Pak. Siapa yang mimpin? Jadi usahakan ya, enggak 5 menit lah sebelum berangkat, sebelum mulai dia sudah berangkat sudah. Ya, kenapa? Karena memang untuk khotib dan imam itu usahakan satu orang. Usahakan satu orang. Sunnahnya seperti itu. Mau itu Jumatan atau sholat id. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis apa? Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhthub. Sementara imam sedang khutbah. Nah ini kalimat imam sedang khutbah. Artinya apa? Yang khotib yang imam itu. Wal imamu yakhtubu faqad laghaw. Sementara imam sedang khutbah. Artinya khotib dan imam satu orang. Bukan beda orang. Itu sunnahnya. Ya kalau beda ya silahkan, tidak apa-apa, tidak sampai batal. Cuman afdolnya demikian. Ya. Nah kemudian kapan waktu sholat id? Kalau sudah terbit matahari. Kata ulama, afdolnya diakhirkan sedikit sehingga masuk waktu isyraq. Kapan itu? 16 menit setelah terbit matahari. Afdolnya ditakhir. Bahkan kata ulama, untuk sholat Idul Adha itu sampai lebih dari itu. Nah, untuk apa? Lebih cepat Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan lebih akhir. Kenapa? Karena memberi kesempatan orang yang mau zakat fitrah yang paling utama itu habis subuh, biar dia banyak kesempatan sholat Idul Fitrinya agak siangan dikit. Ya. Tapi kalau Idul Adha enggak, Idul Adha lebih dipercepat sholat Idul Adhanya. Kenapa? Karena agar lebih banyak waktu nyembelih kurbannya. Nah, ini perbedaannya di situ. Nah, kemudian ya, di antara tata cara sholat, ini sholat seperti biasa ya. Sholat id ini ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang paling sederhana seperti Anda sholat qobliyah. Karena itulah boleh sholat id sendirian, boleh, nggak apa-apa. Anda semalaman keliling takbiran, ya, akhirnya nggak sempat sholat di masjid, bangun jam 11 siang. Apakah bisa sholat? Bisa, di rumah sendirian, nggak apa-apa, ya. Daripada nggak sholat sampean ini eman setahun sekali. Bahkan kata ulama mengatakan paling afdolnya sholat sunnah itu sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ya, nah, kenapa? Untuk Nabi wajib sholat itu. Untuk kita sunnah. Nah, bisa itu yang paling sederhana itu sendirian, tanpa berjamaah, tanpa khutbah. Ya. Yang kedua itu dengan berjamaah, ya, dan takbir setelah takbir ihram 7 kali. Takbir setelah takbir berdiri rakaat kedua 5 kali. Ini sunnah. Artinya apa? Kalau seumpama dia tidak mengerjakan itu saat apakah sah? Sah, tidak apa-apa. Bahkan kalau seumpama makmum nih. Makmum ini baru datang, imam di rakaat pertama sudah takbir ketiga. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru dia datang. Habis imam selesai takbir, apakah makmum melanjutkan takbir yang ketinggalan? Enggak perlu. Enggak perlu. Kenapa? Itu sunnah. Bahkan jika imam lupa, tadi waktu Fatihah lupa kalau takbirnya cuma 5 padahal rakaat pertama harusnya 7. Itu habis baca surat gak perlu dikodok lagi takbir Allah jangan. Nanti yang belakang ruku, Allahu Akbar, ruku yang belakang, Allahu Akbar, sami Allah kok takbir lagi katanya. Tidak usah dikodok. Kenapa? Yang sudah berlalu biar, karena ini sunnah. Ya. Nah, kemudian yang paling afdol, nah ini 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, berjamaah dan ada khutbah setelahnya. Itu yang paling afdol yang sering kita kerjakan. Di mana tempat paling utama? Paling utama di masjid. Boleh nggak Ustaz di rumah? Boleh. Di aula? Boleh. Di lapangan? Boleh. Tapi yang paling afdol di masjid. Ya. Bahkan Nabi SAW itu menyuruh para perempuan yang sedang berhalangan itu untuk hadir mendengarkan khutbah.
Tapi di luar Masjid Nabawi. Nabi khutbah mereka dengar. Saking pentingnya khutbah Id. Karena itulah jangan bubar sebelum khutbah kelar. Ini kadang-kadang habis takbir langsung aja pingin pulang, nyicipin opor ayam. Ya Allah, jangan, sabar. Karena paling utamanya khutbah itu khutbah Id, walaupun sunnah. Dia sunnah, tapi sangat-sangat penting. Sampai-sampai Nabi itu nyuruh perempuan-perempuan yang sedang haid nggak bisa sholat, nggak bisa masuk masjid. Tapi untuk khutbah suruh hadir. Saking pentingnya mendengar khutbah Id ya. Tapi tadi ya jangan panjang-panjang lah. Ya 1 jam, 2 jam ini yang bikin orang gak betah. Jangan panjang-panjang. Ya poin-poin penting lah. Ya. Nah kemudian ada beberapa yang perlu kita ingatkan untuk hari Idul Fitri ya. Jangan sampai kita melakukan kemungkaran. Artinya sudah sebulan kita kuat menahan maksiat, hari kemenangan malah kalah kita. Orang-orang menang kita kalah, apa? Maksiat di hari Idul Fitri, jangan. Di antaranya apa? Nggak sholat subuh, karena malamnya begadang takbiran. Dia takbiran nih subuhnya nggak sholat, innalillah. Ya, yang selanjutnya apa? Ini yang banyak orang nggak ngeh nih, apa? Salam-salaman dengan yang bukan mahram. Salam-salaman dengan yang bukan mahram. Hati-hati. Ya. Ini kadang-kadang kalau sudah Idul Fitri nggak peduli lagi. Semuanya disalamin, alasan minta maaf Ustadz. Nggak boleh. Nah ini penting. Kadang-kadang anak-anak nih SMP, SMA. Ustadz itu guru saya waktu TK, mencium tangan. Ya, jangan. Guru TK, Anda TK enggak apa-apa masih kecil. Anda sekarang sudah SMA, cium tangan lagi enggak boleh. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, la an yunatta ra'su ahadikum bimikhyat khairun lahu min an tamassa yaduhu yadamratin la tahilla lahu. Sungguh jika kepala seorang dari kalian ditusuk-tusuk jarum, sakit Pak, itu lebih baik daripada tangan dia menyentuh tangan perempuan yang nggak halal baginya. Siapa yang nggak mahram? Siapa yang nggak mahram itu? Nah, yang perlu kita ketahui, yang mahram siapa dulu? Baru selain itu nggak mahram. Mahram ini perempuan yang nggak boleh kita nikahi. Ya, contoh ibu mahram, silahkan cium tangan bolak-balik, nggak apa-apa, ibu Anda, nenek, ya. Bibi ini siapa sih? Saudarinya ayah atau saudarinya ibu? Kalau istrinya paman bukan, nggak mahram itu. Istrinya paman bukan mahram. Jadi yang mahram itu saudarinya ayah atau saudarinya ibu. Itu baru bibi yang mahram. Ya. Kemudian keponakan, anaknya saudara, putrinya saudara atau saudari, mahram. Silahkan Anda kasih tangan Anda, silahkan. Ya, anak sendiri silahkan, anak angkat dah, anak adopsi dah, nggak mahram ya. Kemudian cucu perempuan silahkan ya, ini mahram secara nasab. Yang mereka ini ya, itu sentuhan dengan Anda nggak apa-apa. Mereka nggak berjilbab depan Anda, nggak dosa. Anda nggak dosa lihat rambutnya. Ya salaman nggak apa-apa, nggak batal wudhu, sentuhan nggak masalah. Itu yang mahram. Selain mereka di keluarga nggak mahram. Ini kenapa? Karena nanti kalau sudah Idul Fitri ini kumpul semua, sepupu datang, ya kan? Kadang-kadang ipar datang. Nah ipar ini hati-hati. Sampai ada hadis alhamul maut, ipar adalah maut. Ya. Nah, ini kenapa sahabat tanyakan? Karena kalau sudah kumpul, sudah lupa. Ini kan adik saya, Ustaz. Adik mana itu? Adik ipar, beda. Ipar dengan adik kandung beda. Jangan dianggap sama. Karena akrab terus nggak ada yang curiga. Jadilah yang terjadi. Ya. Apalagi kalau sudah kadang-kadang kumpul semua keluarga nih. Ya. Itu harus dihidupkan syariat. Ya, kadang-kadang maaf tidurnya gabung semua, kayak ikan pindang depan TV. Nah, padahal di situ ada yang nggak mahram. Kalau memang ada kamar
Yang perempuan khusus di kamar. Yang laki tidak apa-apa. Berguling-gulung tidak apa-apa sudah laki ya. Tapi perempuan enggak ya. Ya, jangan enggak apa-apa kita keluarga juga. Keluarga yang bagaimana? Kalau keluarga yang enggak mahram ya tetap harus menjaga batas. Karena kita kadang sering ya. Kalau sudah ketemu keluarga ini kadang-kadang semuanya disalamin semua. Padahal tidak semua mahram di situ. Ya, sepupu enggak mahram. Sepupu tidak mahram. Ya, ini penting. Bahkan seperti anak saya sumpama menikah dengan janda, punya anak perempuan, janda itu bawaan anak tirinya anak saya, sama saya nggak mahram ini, nggak boleh dia cium tangan saya, apa nggak bisa. Dan boleh saya nikahin dia boleh. Terus siapa anaknya Ustaz? Wallahu alam, jadi penggelapan dia anaknya tidak paham juga. Yang penting dia nggak mahram sama saya. Nah, atau sumpama ya mertua saya nikah lagi dengan perempuan. Perempuan ini sama saya nggak mahram. Karena dia bukan ibu asli istri saya. Yang mertua itu ibu istri saya, baru saya ambil cium tangan. Tapi ini enggak, dia ibu tirinya istri, berarti bukan sama saya nggak mahram. Seperti ini hal-hal yang mungkin banyak orang nggak ngerti tapi penting untuk diketahui. Sehingga kalau nggak tahu kita maksiat tapi nggak sadar. Akhirnya apa? Imbasnya sial ekonomi, sial kesehatan, sial ini. Tapi nyalahkan karena siapa? Salah saya apa ya? Kok banyak susahnya? Oh, salah Anda maksiat, Pak. Maksiat apa? Enggak sadar maksiatnya kayak tadi. Nah, ini penting ya. Nah, sehingga dalam hal tersebut usahakan ketika Idul Fitri khususnya kita harus tahu siapa perempuan yang boleh saya salami dan yang enggak boleh saya salami. Ya, karena enggak semua perempuan itu boleh Anda cium tangani, enggak bisa. Nah, kenapa? Karena ini bentuk daripada fikih yang harus dipatuhi. Ya. Nah, sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa afdalnya fitrah itu setelah sholat subuh. Kemudian disunahkan atau dianjurkan setelah subuh itu sampai menunggu sholat id. Jadi waktu untuk berzakat fitrah itu di mana? Jangan kita dianjurkan di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi diharamkan untuk bersalam-salaman untuk yang lain muslim. Kita ini sebenarnya berat sekali dan sudah menjadi kebiasaan. Sepertinya kayaknya kita dianggap yang tidak baik, dianggap sombong, terus kita ini sama orang yang sudah biasa itu gimana sikap kita kan sudah biasa itu. Ya sebenarnya maunya tidak mau salaman, tapi orang menyodorkan gitu, kita kan seperti menolak gimana gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bayar fitrah bisa ya, kita berangkat ke sholat subuh bawa fitrah. Nanti habis salam, dzikir, kita antarkan itu, balik lagi ke masjid. Terus masuk kita dapat fadilah waktu awal, termasuk dapat fadilah waktu awal. Ya, atau dapat pulang ke rumah ngantarkan fitrah balik ke masjid lagi, tidak masalah. Dapat fadilah dia hadir ke masjid di awal waktu dan mendapatkan fadilah membayar fitrah paling afdolnya waktu itu sebelum berangkat sholat id ya. Adapun masalah tadi ya seperti itu ya. Namanya mengerjakan ketaatan itu perlu kesabaran. Yang kita harus membandingkan, saya ini kalau nggak salaman nyakitin hati orang, kalau salaman nyakitin hati Rasul, kayak apa? Apa saya milih nyakitin Rasulullah sama nyakiti orang ini? Dan itu termasuk edukasi ya. Ketika kita nggak mau salaman, dia kan bertanya-tanya nih, kenapa? Jelaskan. Oh ini nggak boleh. Masuk ilmu. Dituduh sombong, hal yang wajar Pak. Nabi itu dituduh macam-macam.
Nabi itu ketika membawa syariat dituduh gila, dituduh tukang sihir, macam-macam. Karena mereka nggak ngerti. Nah, ketika ngerti, terserah. Yang hidayat dapat hidayat, nggak dapat itu nggak dapat. Yang penting kita sudah melaksanakan aturan Nabi. Berat ya, memang berat. Nggak ada surga itu murah, mahal surga itu. Kita cuma berkorban diejek orang. Nabi itu korban nyawa. Sahabat korban nyawa, Pak. Kita cuma berkorban dikucilkan tidak masalah. Asal syariat kita pegang. Memang berat sih, bukan saya itu berat. Ya. Apalagi dengan orang-orang yang dia belum ngerti hukum ini. Contoh, biasanya yang sering saya dapat laporan itu anak baru mondok. Baru ngerti hukum, ya kan? Kemudian dia pulang, ada yang salaman, dia tahu hukumnya, dia nolak. Wah, ini baru mondok sudah sombong juga. Ini yang harus seperti ini, orang tua harus membela ini anak. Oh ini anak memang nggak boleh, jelaskan nggak boleh memang, jelaskan. Jangan nanti anak sudah mondok, Anda pondokkan dia, Anda suruh salaman. Hanya anak bingung loh, bah sampai nyuruh saya mondok, tapi saya disuruh salaman kayak apa sampai ini? Mending gak usah dipondokkan kalau memang saya suruh melanggar apa yang saya tahu. Kan kayak gitu orang akhirnya. Kalau ketika Anda ngerti konsekuensinya, anak ngerti agama, dia akan ngamalkan wajib amalkan agamanya. Konsekuensinya. Terus ketika Anda suruh dia bersalaman dengan yang nggak mahram, Anda nambah dosa dia. Kenapa? Karena tadi sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Kalau kita sudah ngerti nggak baik, harus tinggalkan. Kenapa demikian? Ya karena syariat itu nomor satu. Adat kalau nggak ikutin syariat ditinggalkan adat ini. Adat itu diikuti selama dia tidak melanggar syariat. Kalau adat melanggar syariat, maaf kita nggak ikut. Main gaplek setiap orang meninggal main gaplek dia malamnya. Yang diikuti, adat yang nggak baik. Teler ketika acara kemanten, yang diikuti, Pak. Saweran ketika acara walimah, jangan diikuti. Adat yang nggak baik tinggalkan. Ini adat yang nggak sesuai dengan syariat, maaf wajib kita pinggirkan. Tapi itu berat ya memang. Semua itu perlu perjuangan. Ya, dan kita sendiri pribadi perjuangan seperti itu ketika kita menikah, bertemu dengan keluarga istri harus tegas. Di keluarga kita, alhamdulillah semuanya paham. Tapi ketika dengan ini harus kita tegas. Kalau enggak, wah repot. Saya sempat dicap macam-macam, dicap ini ya sudah biasa. Berjalan 6 tahun, 7 tahun baru sadar, oh berarti nggak boleh ya. Nah, memang nyadarkan orang itu bukan kita Allah, tapi kita harus kokoh. Kalau kita ngikut arus, ilmu kita tinggalkan. Apa gunanya belajar kalau ilmunya nggak dipakai? Seperti itu, ya. Nah, harus ada perjuangan. Kalau ini Pak, nyambung dari pertanyaan salaman tadi, kalau pakai cross tangan bagaimana? Oh, enggak apa-apa. Saya waktu diundang khutbah Id di Padang Pengrapat, di sana itu orang-orang Lombok sudah terbiasa habis khutbah salaman laki perempuan semua muter. Tapi subhanallahnya yang perempuannya pakai mukena. Saya sempat kaget, sama mau saya larang. Tapi sudah pakai mukena semua. Oh, tidak masalah pakai mukena. Ngerti berarti. Nah, istilahnya tetap salaman tapi pakai mukena. Habib, nah, seperti itu. Terus? Kalau tadi sama yang muhrim, ya, kan nggak apa-apa, nggak pakai gas tangan. Kalau semuanya pakai gas tangan begitu, muhrim atau non muhrim, nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tapi ya tadi ya mungkin ditanyakan orang kenapa ini kita yang sarung tangan gitu kan. Nah disitulah kita kesempatan ngasih ilmu, kesempatan. Saya kalau sama mertua, laki perempuan bolak-balik cium tangan, menunjukkan ini halal. Tapi ke saudarinya, maaf, saya nggak mau cium tangan. Lu kan bebeknya istri, bebeknya saya. Ya, dari yang mahram keluarga istri, mertua sampai neneknya mahram, ya, menantu
menantu mahram. Anaknya menantu, ya apa namanya menantu? Tidak mahram, anaknya menantu. Karena bukan anaknya anak kita, bawaan, tidak mahram. Nah itu harus tahu. Ya, ipar, apalagi ipar nggak bisa salaman ipar. Nah, pokoknya perempuan yang bisa kita nikahi dan batal wudhu itu nggak mahram. Perempuan yang nggak boleh kita nikahi dan nggak batal wudhu itu mahram. Itu aja perbedaannya. Nggak repot ya. Yang repot menjalankannya. Tapi insya Allah orang yang punya niat kuat untuk menjalankan syariat pasti Allah bantu. Pasti Allah bantu. Ya. Nah, alhamdulillah semoga Allah Taala jika kita orang-orang yang senantiasa di dalam lingkup hidayahnya, lingkup rahmatnya, lingkup taufiknya, dan semoga Allah menutup Ramadan kita ini dengan tutupan yang baik, husnul khitam, dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mendapatkan derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. على هدينية وكلية صالحة وعلى من وبه سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.